3. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muasomah. Di sini akan menggunakan metode pembelajaran role playing dengan tema perdagangan antar pulau Jawa dan juga Sumatera. Tapi metode pembelajaran role playing itu apa? Tujuannya apa? Bagaimana langkah-langkah pembelajarannya? Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Dan bagaimana penerapan metode pembelajaran role playing ini? Mari simak video berikut ini. Pengertian metode pembelajaran role playing. Role playing merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memainkan peran tertentu yang dapat mendorong keterampilan daya imajinasi siswa. Tujuan pembelajaran role playing. Yang pertama, mengembangkan empati dengan memahami sudut pandang orang lain. Yang kedua, meningkatkan keterampilan komunikasi dan interaksi. Yang ketiga, melatih problem solving. Dan yang keempat, merangsang kreativitas dan imajinasi. Langkah-langkah penerapan metode pembelajaran role playing. Yang pertama, guru memperkenalkan kasus terkait materi sebagai persiapan pembelajaran. Yang kedua, pemilihan pemain dan juga pengamat. Yang ketiga, setting situasi bermain peran. Yang keempat, siswa memainkan peran secara spontan. Yang kelima, guru memfasilitasi diskusi dan evaluasi. Dan yang keenam, refleksi siswa berbagi pengalaman. Kelebihan metode pembelajaran role playing. Yang pertama, memberi pengalaman belajar kontekstual dan mendalam. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif siswa. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Dan yang keempat, mendorong kreativitas dan mengurangi kecemasan. Kekurangan metode pembelajaran role playing. Yang pertama, membutuhkan waktu yang panjang serta persiapan yang kompleks. Yang kedua, kurang realistis dan tidak cocok untuk semua materi. Yang ketiga, ketidaknyamanan bagi peserta didik tertentu. Yang keempat, evaluasi subjektif. Dan yang kelima, sulit diintegrasikan ke dalam kurikulum. Assalamualaikum. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Hari ini siapa yang tidak hadir ya? Dan apa keterangannya? Kenapa itu? Masih di jalan. Oke. Sebelum melaksanakan pembelajaran pada siang kali ini, kita sama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada pertemuan yang minggu kemarin kita membahas mengenai aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat sekitar kita, mulai dari bidang pertanian, perhutanan, kesehatan, dan lain sebagainya.
Nah, mulai sekarang pertemuan kali ini akan membahas tentang perdagangan antar pulau dengan menggunakan metode pembelajaran role playing atau bermain peran. Nah, tujuannya itu agar kita memahami bagaimana proses terjadinya perdagangan antar pulau. Sebelumnya di sini ada yang bisa mengutarakan apa itu perdagangan antar pulau atau perdagangan? Bisa mengangkat tangan? Ya. Bagus. Jadi, perdagangan itu merupakan aktivitas kegiatan tukar-menukar barang dengan adanya kesepakatan, jadi tidak ada paksaan. Antar pulau artinya itu melibatkan dua pulau, misalkan dari Sumatera, kemudian Jawa, dan juga sebaliknya. Nah, kemudian ada tujuan perdagangan antar pulau, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan itu didapat dari, misalkan dari Pulau Jawa harganya segini 5.000, nanti dijual ke Sumateranya 7.000. Nah, selisih itu keuntungan untuk kita. Nah, kemudian faktor pendorong perdagangan antar pulau. Yang pertama itu adanya perbedaan faktor atau perbedaan produksi. Misalkan di daerah kita itu, misalkan sumber daya alamnya berupa tanah, bisa untuk menanam kopi dan lain sebagainya. Nah, kemudian manfaat perdagangan dapat meningkatkan produktivitas. Misalkan di daerah Jawa, misalkan tidak ada gula atau gulanya sedikit, untuk produsen biskuit, jadinya ketika gulanya kita ambil dari Sumatera, jadi produksi yang dari Jawa itu meningkat, sehingga meningkatkan produktivitas dari pulau tersebut. Nah, di sini kita akan melakukan pembelajaran role playing ya. Ibu sudah membagikan kelompok ya, dan juga teks dari dagangan itu. Nah, ini adalah LKPD ya untuk mengisi kelompoknya ya. Jadi sistemnya itu kita dibentuk 3 kelompok besar. Jadi yang tampil itu 2 orang, sedangkan yang lainnya sebagai pengamat. Nanti diskusi setelah pembelajaran peran ini dilakukan ya, buat evaluasi. Nah, mangga untuk yang sudah Ibu tunjuk maju untuk mempersiapkan tentang role playing ini yang berjudul Kopi dan Gula atau Manisnya Perdagangan Nusantara. Ya, Ibu, ikan peralatan yang akan digunakan ya sebagai sarananya. Beli gula, ini gula merah. Dan ini gula. Ibu bagikan propertinya dulu ya. Ini ekspedisi pakai ini. Ini wadahnya untuk produknya dikirim. Yang ini untuk Pulau Sumatera ya, sebagai tempat tujuannya. Kalau yang ini dari asalnya Jawa. Dan juga Dani ya. Dia ceritanya ini kan kamu ngasih ke dia buat dikirim gitu. Ininya yang pengepul petani gitu. Petani gula. Bisa dimulai? Oke. Silakan
silakan narator untuk membacakan ini. Iya, posisi dianya di mana? Di sini nanti nyamperin gitu. Nanti nyamperin Andika ke sini. Ya. Ya. Oke, siap. Indonesia, negeri 1000 pulau, kaya akan sumber daya alam. Pulau Jawa dikenal dengan tebu dan gulanya, sementara Sumatera harum oleh kopi terbaiknya. Akan tetapi, tidak semua yang dibutuhkan tersedia di satu tempat. Maka terjadilah perdagangan antar pulau. Mari kita simak perjalanan kopi dan gula yang menyatukan dua pulau besar, Jawa dan Sumatera. Tebu kami tahun ini melimpah, gula pun sudah banyak dibuat, tetapi tetap saja warga desa sini sulit kalau pagi tanpa kopi. Seandainya kopi Sumatera bisa sampai sini. Para Pak, ini saya sudah mengumpulkan gula dari petani lain. Kebetulan saya lagi mencari kopi dari Sumatera, Pak Rahmat, untuk ditukar. Apakah bisa dikirim lewat pelabuhan? Wah, itu ide bagus. Kalau begitu kita saling bantu, gula kami ditukar kopi mereka. Dari tanah Jawa, rencana besar pun dimulai. Kini saatnya menuju Sumatera, tempat biji kopi bermula. Aroma kopi ini luar biasa, tapi di sini gula mahal sekali. Anak-anak butuh gula untuk jual kue. Kalau saja gula Jawa bisa datang ke sini. Ya, kemudian. Udah, ini petanya. Saya bisa tukar kopi Ibu dengan gula dari Jawa. Sudah saya koordinasikan dengan Pak Rahmat. Sungguh? Wah, ini bisa membantu sekali ekonomi desa. Kami pasti terbantu. Antara kopi dan gula tumbuh harapan, tapi perjalanan tidak mudah tanpa pelabuhan. Masuk Pak. Pak Herman. Pak, baju Pak Herman. Iya, ini ekspedisinya ke sini. Pengiriman tenang. Perasaan yang selamat datang Pak Herman. Oh, iya, ya kan. Mana yang masuk kan kantor saya ini. Aku kurang aja. Ya, Waalaikumsalam. Selamat datang, Bu Wira. Bawa apa kali ini? Gula dari Jawa akan berlayar ke Sumatera dan dari Sumatera akan sandar di sini. Semua surat sudah lengkap. Baik, saya cek dulu ya Bu surat-suratannya. Ini ada surat cinta untuk Starla, surat cinta untuk Andika, dan banyak lagi lah. Bu, sudah lengkap Bu. Terima kasih. Semoga cuaca tenang dan kapal bisa selamat sampai dengan tujuan. Terima kasih. Kapal siap berlayar, tapi perjalanan lancar tak hanya soal laut. Darat pun butuh dukungan infrastruktur. Ya. Pemerintah Sumatera sedang memperbaiki jalan di daerah kopi. Tujuannya agar toko bisa cepat ke pelabuhan dan gula dari Jawa mudah masuk ke desa-desa. Terima kasih Bu, jalan yang bagus sangat penting bukan hanya untuk kami petani tapi juga untuk pedagang yang ingin jualan kue dengan menggunakan gula dari Jawa. Dari ladang hingga pelabuhan, dari kebijakan hingga pengiriman, semua saling terhubung. Inilah manisnya perdagangan Nusantara. Ketika kopi dan gula menyatukan pulau-pulau dalam harmoni ekonomi dan kerjasama. Baik, tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih telah memerankan adegan tentang perdagangan Pulau Jawa dengan Sumatera. Perlu kita garis bawahi bahwa perdagangan itu merupakan aktivitas yang sering kita lakukan atau sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Pada intinya perdagangan dapat digarisbawahi sebagai aktivitas jual beli antara
satu dengan yang lainnya dan juga membutuhkan adanya uang, transportasi dan lain sebagainya. Nah, dan juga perdagangan antar pulau itu melibatkan antara satu atau lebih dari 2 pulau untuk memenuhi kebutuhan dari pulau tersebut. Kemudian ada faktor perbedaan harga juga dapat memicu terjadinya perdagangan antar pulau. Perdagangan antar pulau juga melibatkan semua pihak ya, baik dari petani, pengepul, kemudian pemerintah dan lain sebagainya. Nah, untuk melengkapi penilaian pada pertemuan kali ini ya, mangga untuk duduk berkelompok ya sesuai yang tadi untuk berdiskusi tentang LKPD ya yang tadi disampaikan dan juga diperankan oleh teman-teman semuanya. Silakan duduknya melingkar untuk berdiskusi ya. Melingkar ya anak-anak. Berdiskusi. Tiga. LKPD. Ya. Berarti Ahmad pengamat. Arhipa. Satu. Kita lagi Pak. Ya, di sebelah sini. Kita di sini. Aku di mana kamu? Muter di sini. Itu. Ini. Di sini. Oke. Apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu, tanyakan aja ya. Ibu mau nanya, Ya. ini yang kotak-kotak gimana potensi sumber ayam? Berarti ayam alam setiap pulau apa Iya, aja? misalkan Pulau Jawa, potensi sumber daya alamnya misalkan gula, kopi itu ditulis ya. Dan Setiap pulaunya. iya setiap pulaunya ya. Cari ini. Jadi anak-anak mohon diperhatikan ya. Jadi di sini ada LKPD-nya yaitu berupa pulau dan juga potensi sumber daya alam. Nah, di sini kan ada 5 pulau. Nah, di kotak sebelahnya itu diisi ya. Misalkan Sumatera ini potensi sumber daya alamnya misalkan kopi, gula dan lain sebagainya ya. Bisa ditulis gitu. Iya, dan ini juga kan di bawahnya juga ada soal yang tadi ada pertanyaan siapa saja tokoh yang terlibat dalam permainan perdagangan antar pulau ya, bisa diisi. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk menjawab pertanyaan. Ini
boleh. Andika, ini Andika. Ayo. Mengapa perdagangan terboleh dilakukan? Ya. Maju, ayo. Yang maju nanti maju. Karena apa itu? Oke, kami dari kelompok Untuk yang lain dengarkan ya. ingin menjelaskan LKPD kelompok. Nomor 1, potensi sumber daya alam Sumatera ada minyak bumi, gas alam, batu bara, karet, dan kelapa sawit. Terus yang di Pulau Jawa ada pertanian semacam padi dan sayuran, industri, batu kapur, dan tembaga. Yang ketiga Kalimantan ada batu bara, emas, dan gas alam. Yang keempat Sulawesi nikel, emas, Nikel, Niko. nikel, emas, kakao, kelapa. Terus yang terakhir ada Papua itu emas, tembaga, dan perikanan. Selanjutnya, siapa saja tokoh yang terlibat dalam bermain peran perdagangan antar pulau? Ada 6 orang yaitu Pak Rahmat, Pak Dani, Bu Sari, Mira, Pak Herman, dan Bu Fitri yang tokohnya berperan yaitu Pak Rahmat sebagai petani tebu dari Jawa, Pak Dani sebagai pengepul hasil tani, Bu Sari sebagai petani kopi dari Sumatera, Mira sebagai pengusaha ekspedisi antar pulau, Pak Herman sebagai petugas pelabuhan, dan Bu Fitri dari Dinas Perdagangan Nasional. Mengapa perdagangan antar pulau dilakukan? Agar kebutuhan di suatu pulau dapat saling terpenuhi. Ya, baik. Terima kasih, tepuk tangan. Jadi untuk format penilaian individu ya, atau mengukur tingkat pemahaman kalian tentang materi yang telah disampaikan maupun pembelajaran yang dilakukan pada hari ini ya, silakan dikerjakan ya. Soalnya ada 2. Yang pertama pilihan ganda dan juga yang kedua esai. Ya, Ibu kasih waktu 3 menit ya buat menjawab soal. Ya. Ya, nanti bentar mau di-share. Oke ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Jadi nanti kelompok yang tadi dicatat ya, siapa aja anggotanya, kemudian nanti dibuat pedagang ya, pedagangnya apa, kemudian harganya apa, nanti dipresentasikan minggu depan ya. Dan juga dibuka ya halaman 127 di perpustakaan atau LKS ya, tentang perdagangan antar negara atau perdagangan internasional ya. Dicukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.